Setelah itu salawat dan juga salam, marilah sama-sama kita hadiahkan untuk kekasih Allah dan kekasih kita bersama, Asyraful Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu acara macam ini sampai berapa lama masih diizinkan oleh Allah. Satu persatu larangan telah dibuat untuk mengurangi pertemuan-pertemuan yang sifatnya massal seperti ini. Di Arab Saudi kita sudah sama-sama paham apa yang saya sampaikan, hadis tentang akan terhalang umatku nanti di akhir zaman melaksanakan ibadah haji dan umrah, sepertinya sekarang sudah jadi kenyataan. Sesuatu yang mungkin membuat kita tak mengharapkan kalau terjadinya di zaman kita, tetapi kita sudah menyaksikan sekarang. Jumat kemarin pemerintah kerajaan Arab Saudi melarang khutbah tak boleh lama. Jumat seluruhnya dari khutbah sampai selesai hanya 15 menit. Dan sekarang mataf juga dilarang orang untuk tawaf di sekitarnya. Mimpi saya 3 tahun yang lalu, saya melihat Ka'bah itu sepi, buram dan suram. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Sekarang apa yang saya lihat dalam mimpi jadi kenyataan seperti apa yang ada. Kaum muslimin yang kami muliakan, di Mekah juga sudah ada orang-orang yang terinfeksi oleh COVID-19 ini di Mekah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang untuk COVID-19 sudah menjadi pandemi, bukan lagi epidemi, karena sudah lebih 150 negara yang positif terjangkiti oleh COVID-19. Tidak terkira kerugian masing-masing negara secara ekonomi, hancur lebur ekonomi masing-masing negara, seluruhnya menuju terjun bebas sekarang ini. Dan saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau sebelumnya Cina babak belur dan menuju kepada kondisi yang terberat, ternyata disusul oleh Iran, disusul oleh Korea Selatan, disusul oleh Italia. Italia malah lockdown satu negara, ya. Setiap kota-kotanya sudah dikunci. Dan ini juga terus ke Perancis, Inggris, Belanda, Jerman, menyebar terus, ya. Sampai negara adidaya, negara superpower Amerika menganggarkan dana yang lebih besar lagi untuk mencoba perang melawan corona. Bala tentara Allah yang tak nampak Allah kirimkan kecil, sementara bala tentara mereka yang banyak seperti Cina punya 2 juta tentara tak mampu berkutik. Bahkan Israel sendiri mengkarantina 13.000 tentaranya, 4.000 sekian sudah dilepaskan. Bagaimana kita menyaksikan Korea Utara yang tentaranya kita dengar sangatlah beringas keras, ternyata juga dibabak beluri oleh COVID-19. Tak nampak, Pak, tak nampak. Sekarang ini semua negara sedang dalam kondisi berkabung dan berduka cita sebab petaka COVID-19 ini. Wahai Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sepanjang apakah berita ini akan berlangsung? Kalau menurut WHO, ini akan berlangsung selama 18 bulan. 18 bulan, ini bukan sebentar. Sejak 23 Desember sampai nanti 18 bulan setelah itu. Dan ini tidak ada negara yang akan mampu bertahan. Karena masing-masing mencoba mengklaim sudah menemukan vaksinnya. Tapi vaksin itu untuk bisa lulus harus uji klinis terlebih dahulu. Dan ini memerlukan waktu lebih kurang 2 bulan. 2 bulan untuk Cina, tamat sudah Cina. Karena Cina tidak mempunyai waktu lebih daripada 1-2 minggu ke depan. Maka bila tidak ditemukan solusi cepat, maka Cina berakhir. Secara ekonomi, mereka sudah benar-benar dalam keadaan di ujung tanduk. Makanan mereka juga digarap oleh ulat bulu. Ratusan hektar, ratusan juta hektar habis peternakan pertanian mereka. Ditambah lagi serangan belalang raksasa yang datang dari gurun, ya.
Dan ini kemampuan memakan pertanian yang ada di Cina itu oleh belalang gurun ini, satu hari itu dapat memakan 35.000 stok makanan manusia. Dan menurut PBB, ini belalang gurun yang besar-besar dan menggigit manusia ini, di bulan April besok, ini jumlah mereka sudah 500 kali lipat dari yang ada sekarang. Tak tahu mana yang lebih ganas nanti, belalang ini atau corona. Luar biasa yang sedang Allah datangkan kepada makhluk sombong yang berkata, tapi demi Allah, sepahit apapun keadaan, komunitas orang beriman tidak akan saling membunuh sesama mereka. Dan juga Allah menjamin, lihat surat Al-A'raf ayat 95. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sudah berkumpul orang-orang beriman dan orang bertakwa di sebuah kampung, Allah jamin rezeki mereka terbuka lebar, dari langit barokah akan turun, dari bumi terbentanglah barokah yang banyak, rezekinya terjamin. Ini sebab kenapa kita perlu buat perkampungan orang-orang beriman yang bertakwa di akhir zaman, karena Allah jamin rezeki mereka. Tapi sayang, sejak 4 tahun yang lalu saya menghimbau-himbau, saya mengajak-ajak, ya, orang-orang hanya sekedar mendengar, mengangguk-ngangguk, tapi belum ada yang bergerak. Sekarang udah dekat, baru kelimpungan, mau cari, maaf Pak, sudah agak serambat, agak sangat terlambat. Tapi sekali lagi saya katakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau besok Bapak nggak bergerak juga, ya sudah, saya hanya sekedar nyampaikan kok. Daripada kita tinggal di kota, nggak terjamin keamanan kita di tengah kota ini. Sejago apapun sensei dikeroyok rame-rame 1000 orang serentak karena lapar, emang sensei bisa ngelawan? Nggak bisa. Jackie Chan sekalipun akan tewas. Baik, apa berita berikutnya akan terjadi berikutnya kaum muslimin? Yaitu, coba lihat besok ini, apakah penahanan jamaah umroh sampai berlanjut enggak Ramadan? Kalau sampai berlanjut, ini adalah lampu kuning Pak. Dan seandainya berlanjut sampai haji, lampu merah. Berarti seluruh bumi akan mengalami bencana-bencana alam yang mengerikan. Kalau sampai jamaah haji juga tertahan besok ini, tidak bisa berangkat. Ya Allah, semoga tidak terjadi ya Rabb. Demi Allah Bapak akan saksikan, sempat terjadi Ramadan besok, ditahan jamaah umroh, nggak boleh itikaf di tanah haram, ya. Ini petaka terbesar Pak, dan itu lampu kuning. Apabila sampai haji juga masih ditahan, lampu merah sudah. Seluruh dunia akan serentak terjadi bencana-bencana alam yang mengerikan. Gempa-gempa dahsyat, tsunami di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, angin topan puting beliung, kemudian badai yang mengerikan. Setelah itu kemarau ekstrim yang sangat panas dan sebagainya Pak. Berlapis-lapis ujian yang akan dihadapi. Kalau sempat musim haji juga tertahan. Kenapa demikian? Penyeimbang bumi ini adalah tanah suci. Penyeimbang bumi ini. Bumi ini akan stabil selama orang masih tawaf di sekitar Ka'bah. Sekarang orang tawaf itu betul yang dihalangi. Betul tidak? Kaum muslimin, tersisa yang masih ada itu orang-orang sisa-sisa yang masih tinggal di sana. Mukimin-mukimin di sana. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Dosa yang dibuat di bumi ini terlalu hitam. Hawa negatifnya membuat bumi ini menjerit. Mereka tidak terima Allah dimaksiati. Kata Rasulullah, tiap pagi bumi berdoa kepada Allah minta izin agar mereka menjadi penyalur azab Allah. Laut juga berdoa karena Allah dimaksiati. Maka laut tidak terima Allah dimaksiati. Udara juga berdoa, langit berdoa minta izin pada Allah. Selama ini Allah masih menahan. Karena apa? Masih ada hamba-hamba yang soleh beramal. Sekarang tempat pusat amal yang mampu mencetak nilai pahala terbesar di bumi adalah Masjidil Haram. 1 kali sholat di sana. Tapi kalau seandainya tidak Ustadz, sujud syukur kita sama-sama. Berarti belum sekarang, alhamdulillah. Tapi kalau sempat saya katakan lampu merah ada. Bumi ini akan mengalami bencana-bencana mengerikan Pak, mengerikan. Fi hadhil ummah khasfun wa mashun wa qadhfun. Qala rajulun minal muslimin wa mata dzaka ya Rasulullah qala idza dhaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur.
gempa-gempa besar akan terjadi, banyak bumi-bumi yang tenggelam, banyak laut yang naik ke atas dan menenggelamkan kota-kota, kemudian hujan meteor akan jatuh, banyak terjadi perubahan bentuk. Kapan itu ya Rasulullah terjadinya? Nabi menjawab, kalau saat itu kalian menyaksikan, idza zaharatil qainat, bila penyanyi-penyanyi wanita, penari-penari wanita sudah didatangkan dari mana-mana. Yang dimaksud oleh Nabi itu adalah penguasa Mekah Madinah. Karena kalau ini sudah Pak di seluruh dunia. Indonesia udah lama, Asia Tenggara udah lama, Afrika, Eropa, Amerika, Rusia sudah lama dengan nyanyian, betul tidak? Tapi yang selama ini tidak pernah adalah Arab Saudi. Sekarang sejak 2016 Arab Saudi sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita. Betul? Mereka sudah membuka simpul demi simpul syariat, satu persatu mereka lepaskan. Satu persatu pintu-pintu maksiat mereka buka lebar-lebar. Wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik, pemusik-pemusik kalian sudah undang berdatangan dari mana-mana. Sudah sekarang ini Arab Saudi sudah melakukan. Bahkan penyanyi-penyanyi India juga mereka masukkan dengan tarian neraka mereka. Bahkan K-pop pun mereka masukkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada acara konser musik, undang penyanyi-penyanyi dunia. Ini yang mereka lakukan sekarang. Wasyuribatil khumur, apabila musik, apabila minum-minum memabukkan, sudah kalian konsumsi tos-tosan, udah nggak malu-malu lagi. Ini terjadi sekarang kaum muslimin. Minum-minum memabukkan bagi mereka sudah bagikan minuman harian. Bagaikan kita minum Coca-Cola, bagaikan kita minum air mineral biasa. Bagi mereka sudah biasa. Ini sudah terjadi sekarang ini. Maka saat itu kata Rasulullah akan terjadilah bencana-bencana besar. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tadi itu azan ya. Masuk, kita sholat dulu. Lepas sholat kita sambung. Sampai jam berapa kita insya Allah? Kita sampai selesai. Ya, tapi nggak lama-lama, jangan khawatir. Ya, baik Bapak Ibu, nanti selepas Isya, saya akan imbau Bapak Ibu untuk digerakkan dulu, untuk menggerakkan bahagian daripada amalan akhir zaman. Saya gerakkan dulu, setelah itu kita lanjut, insya Allah Ta'ala. Mari kita sekarang sholat Isya berjamaah. Taghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sholat terlebih dahulu. Silakan yang mau ngambil wudhu di samping. Kalau seandainya tidak tercapai yang kita niatkan karena huru hara terjadi, petaka melanda, kekacauan dan kematian di mana-mana, Allah sudah menganggap kita tamat dalam amal soleh yang sempurna. Apa ruginya? Jadi lakukanlah. Nah, dalam hal ini hamba-hamba Allah yang kami muliakan, seperti saya katakan tadi, untuk di akhir zaman kita wajib bangkit bersama-sama mengerjakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Saat fitnah di negeri Syam membara, dan ini sejak Maret 2011 ya, sampai sekarang sudah Maret 2020, sudah 9 tahun. Maka perintah Rasulullah SAW adalah berlomba-lombalah kamu, berpacu-paculah kamu memperbanyak amal soleh, terang-teranganlah dalam perlombaan memperbanyak amal soleh. Jika Bapak Ibu dengarkan ceramah saya, kajian saya di YouTube dengan tema persiapan-persiapan dan amalan-amalan pelindung terkuat di akhir zaman, maka Bapak Ibu akan menemukan sedekah di akhir zaman memiliki peran sebagai perisai terkuat yang akan melindungi setiap kita dari segala petaka dan bencana-bencana besar di akhir zaman. Maka jangan heran ya, sekarang ini banyak sekali peluang-peluang Allah buka kepada kita. Bawa infak terbaik. Setiap ada acara pasti bawa infak terbaik. Kan begitu kan? Ada anjuran, bawa infak terbaik, bawa infak terbaik. Karena memang ini waktunya kita menabung sebanyak-banyaknya kepada Allah sebagai garansi penyelamatan kita di akhir zaman dengan tabungan akhirat ini. Dan harta kita adalah yang kita sedekahkan. Harta kita adalah yang kita infakkan, bukan yang ditinggalkan di dunia. Yang ditinggalkan di dunia ini akan memberatkan kita dan yang akan dihisap. Tapi yang kita infakkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, ini yang menanti dan menunggu kita, dan ini yang datang untuk menyelamatkan kita di akhir zaman, di alam kubur dan di padang mahsyar. Nah, sekarang kaum muslimin, sebelum kita lanjut kajian kita, tanggal 3 Januari, alhamdulillah Ustadz Abdul Somad kami undang untuk meresmikan gedung di kampus 3 kami yang bertempat di lokasi perumahan akhir zaman, yaitu di Syariah Laweh. Alhamdulillah 12 kali 40 meter 3 lantai, dan ini dalam 1 tahun lebih sedikit kami sudah selesaikan ini
berkat iuran bersama, wakaf infak bersama kaum muslimin di mana-mana saya ceramah. Selesai dengan Masya Allah, walhamdulillah, wallahu akbar. Tempat ini sekarang telah diisi oleh anak-anak santri kami dan guru-guru mereka, syekh-syekh mereka, tingkat 1 SMA sekarang, Mulazamah Al-Hufaz kami sebut, dan seluruh mereka sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah, dan mereka mengambil sanad sekarang dengan guru-guru mereka, dengan syekh mereka. Kalau sanad itu berarti sudah tingkat tertinggi dalam hafalan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tinggal permasalahan kita yang paling serius sekarang adalah masjid yang 2009 dibantu oleh Qatar 10x12, itu masjid yang pertama sudah agak tua dan sudah sangat sempit untuk murid. Sekarang warga dan masyarakat sering beribadah di masjid itu juga dan mengadakan acara-acara sampai meluber keluar. Jadi Juni nanti akan masuk lagi murid 120 orang lagi. Tidak tahu nanti sholatnya di mana. Pahamlah Bapak Ibu apa yang saya maksud. Di masjid akan dipergunakan secara maksimal 24 jam untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penggalian ilmu diisi oleh orang soleh yang pahalanya mengalir kepada setiap yang punya aset dan saham di situ. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kita ada tanah di samping masjid, kita ada tanah di sebelah kirinya, sebelah kanannya dan di belakangnya. 220 meter lagi untuk kita kembangkan dan perlebar masjid ini. Per meternya borongan kita dengan yang bekerja dari tukang kita adalah Rp2.500.000. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, malam ini Bapak sanggup 1 meter, Allah lah yang maha kaya, Allah pasti mengganti. Bapak sanggup 5 meter, 10 meter, setengah meter, atau mungkin diantara kita, saya satu sak semen aja Ustadz, masukkanlah saham kita di situ. Karena pahalanya adalah sebesar masjid yang dipakai, yang mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Ayo malam ini kita sama-sama menabung lagi harta akhirat kita sebagai pelindung kita di akhir zaman, di alam kubur dan di alam di padang mahsyar nanti. Baik kaum muslimin, malam ini kita keluarkan apa yang dapat kita mampu kita keluarkan. Silakan kepada saudara kami, tafadhol jalan dari depan lah, dari depan. Dari depan. Ya. Oh ya, di depan sudah ada. Ibu-ibu juga mohon ada yang jalan. Seandainya ibu-ibu tidak bawa dana, tidak apa-apa. Anting-anting bisa lepas. Cincin bisa dilepas. Ya Allah, jadikan ini tabungan akhirat kami ya Rabbal Alamin. Barakallahu fiik Ananda. Seandainya Bapak ada yang mau transfer, maka bisa ditransferkan ke Bank Syariah Mandiri 063 05 kali 89. Kemudian ke Bank Sentral Asia 614 50 473 60 atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Nah, untuk konfirmasi silakan ke nomor 0812 660 11331. Bapak Ibu, ini memang nomor pribadi saya, WA dan HP pribadi ya. Silakan Bapak Ibu komunikasi dengan saya tentang akhir zaman. Saya layani. Komunikasi dengan saya, tanya jawab tentang akidah, tentang tafsir. Tafadhol, saya layani. Itu adalah bidang saya. Tapi siapa yang bertanya tentang fikih, saya akan alihkan. Saya persilahkan nanti kepada para pakar dan ahli fikihnya, ya. Dan jangan curhat pribadi. Saya mohon jangan ada curhat pribadi, ini sangat menyita waktu dan pikiran. Kemudian berikutnya, ini adalah nomor admin saya, 085222222408. Silakan konfirmasi, Ustadz saya sudah ambil 2 meter, Ustadz saya sudah ambil setengah meter umpamanya. Mohon didoakan Ustadz, agar anak saya Fulan bin Fulan hafiz Al-Quran. Ini dapat Pak, dipakai sebagai mahar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tolong Ustadz doakan agar saya bisa begini, dan ini adalah infak saya. Itulah sunnah Pak, dimana dengan infak dan sedekah kita dimintakan sesuatu agar Allah mengabulkannya bagi kita. Ini benar. Tafadhol ya, untuk disalurkan ke nomor yang ada.
Bismillah. Kita benar-benar tidak tahu bagian yang mana dari infak sedekah kita yang nyampe kepada Allah. Kita benar-benar tidak tahu bagian yang mana yang akan menjadi pelindung dan penolong kita. Maka ibarat orang yang sedang berburu, berupayalah dia optimis, moga yang ini yang dapat, moga yang kali ini yang nyampe, moga yang kali ini yang akan melindungi saya. Begitulah, sehingga kita tidak berpikir, udah kok dulu-dulu saya sudah sering berinfak. Jangan seperti itu. Karena kita belum tahu yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan berdoa, kita tak tahu dari sekian doa kita yang mana yang kena, yang mana yang dikabulkan oleh Allah. Maka rajin-rajinlah berdoa. Sama begitu juga, rajin-rajinlah berinfak, bersedekah. Toh seluruhnya akan mendapatkan janji balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana kita tadi? Ingat sampai di mana kita tadi? Oh iya, itu topik kita tentang sedekah. Tapi itu topik kita sewaktu kita mau sholat tadi. Jadi lampu merahnya adalah haji tertahan. Kalau sempat haji tertahan saat itu, dan berarti tahun itulah, kalau ini tahunnya umpamanya, tahun inilah bencana-bencana alam besar terjadi di berbagai belahan dunia. Itu kuncinya Bapak Ibu. Pokoknya kita lihat nanti, Ramadan seandainya tidak tertahan orang umroh, sama-sama kita sujud syukur. Alhamdulillah, masih Allah tunda lagi. Alhamdulillah. Tapi kalau sempat tertahan, masih belum boleh orang umroh bulan Ramadan, tidak boleh orang itikaf nanti bulan Ramadan, maka berarti ini lampu kuning. Bila ini dikatakan bisa jadi sampai haji, dan ternyata benar Pak, maka tahun ini semua bencana besar terjadi di muka bumi. Bersiap-siaplah Pak. Saya khawatir apa yang dikatakan oleh BMKG, ya Sukabumi akan 8,7 skala Richter. Kemudian Pandeglang yang bisa gempanya sangat dahsyat sekali dan seterusnya. Saya khawatir ini akan merata Pak, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Karena di masa-masa itulah terjadi petaka-petaka terbesar. Sekali lagi saya katakan, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, nyawa kita dan umur kita sekarang ini di ujung tanduk. Yang terbaik bagi kita adalah perbanyak amal soleh, perbanyak ketakwaan. Sebab Allah jamin dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 158, yang dijaga, yang dilindungi, yang dipelihara, yang diselamatkan oleh Allah di akhir zaman adalah orang-orang yang beriman, imannya benar, akidahnya lurus, tauhidnya kuat, kemudian amal solehnya banyak, anti maksiat. Itu yang harus kita lakukan Pak. Ulangi, imannya benar, akidahnya lurus, tauhidnya benar, maka amal solehnya banyak, anti maksiat. Sudahlah, itu garansi dia selamat. Lakukan itu sesuai sunnah, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, garansi selamat. Ini zaman aneh Pak, Allah bayar kontan. Kalau kita soleh, langsung Allah tunjukkan pertolongan kita kepada, pertolongan dari Allah untuk kita. Kalau kita jahat, Allah bayar tunai. Baru-baru saja si partai Hindu yang radikal itu, BJP ya, ini mengatakan kita akan bukan hanya kita usir mereka dari India, justru mereka kita usir juga dari bumi ini. Mereka tak boleh hidup di dunia ini. Baru dia ngomong begitu Pak, pas dia pulang bawa mobilnya kecelakaan, mati langsung. Ini presiden BJP yang ada di India. Baru ngomong dia seperti itu, langsung Allah bayar tunai. Siapa-siapa yang hari ini menunjukkan keangkuhan, kesombongan, Allah bayar tunai. Begitu juga siapa yang menunjukkan kebaikan dan kesolehan, dia akan langsung nampak. Allah akan langsung tunjukkan bagaimana Allah membelanya, bagaimana Allah menolongnya, bagaimana Allah menyelamatkannya. Ini akhir zaman, bukan lagi zaman biasa. Kebaikan akan langsung berbalas kebaikan, dan keburukan akan langsung dibayar tunai oleh Allah. Akhir zaman ini. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, baik, apa agenda berikutnya akan kita alami? Yuk kita saksikan lagi. Apakah akan meninggal Raja Salman dalam waktu dekat? Jika tidak, sekali lagi bersyukur kita kepada Allah SWT. Jika iya, bagaimana Ustadz? Jika iya, kita lihat 3 pangeran yang paling berpengaruh di Arab Saudi sekarang, kira-kira akan kelahi nggak ya untuk perebutan kekuasaan? Sekarang ini mereka udah perang dingin Pak. Yaitu Pangeran Mut'ib bin Abdullah, anak kandungnya Raja Abdullah sebelumnya, kemudian Pangeran Muhammad bin Salman, kemudian Pangeran Khalid bin Tolal.
Ini orang-orang yang mempunyai kuku di Arab Saudi sekarang. Mereka perang dingin. Sementara Muhammad bin Salman sudah menyingkirkan orang-orang yang dituduhnya akan melakukan kudeta kepadanya. Termasuk orang yang paling berwibawa dan paling disegani di Arab Saudi setelah Raja Salman. Yaitu Pangeran Ahmad bin Abdul Aziz, adik kandung Raja Salman. Jadi tangkap. Begitu juga mantan putra mahkota sebelumnya yang dikudeta oleh Muhammad bin Salman, kembali ditangkap. Muhammad bin Nayef. Ini orang soleh Pak, orang bertakwa, orang taat. Ditangkap kembali. 20 pangeran ditangkap. Menteri-menteri, beberapa perwira tinggi, jenderal juga ditangkap dengan alasan mau kudeta. Sementara Raja Salman dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Nah, kalau ini terjadi perebutan kekuasaan, ini juga salah satu di antara sinyal. Jawaban berikutnya, apakah saat terjadi perebutan kekuasaan, dunia ikut menyaksikan dan mendengar di Arab Saudi? Apakah di waktu yang sama terjadi gempa-gempa tidak di Arab Saudi? Khususnya Mekah Madinah. Jika terjadi gempa-gempa, maka itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati wa zalazil. Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman. Di tengah-tengah ketegangan dan petaka-petaka di muka bumi, dia muncul dengan sinyal apabila sudah terjadi perselisihan perebutan kekuasaan untuk memperebutkan kepemimpinan Mekah Madinah dan gempa. Kita lihat Mekah Madinah gempa nggak nanti? Itu aja Pak. Kalau nggak gempa berarti aman. Cuma apa yang nggak gempa? Saya rasa nggak mungkin nggak gempa. Kenapa demikian? Pernah gempa di zaman Nabi hidup? Nabi langsung sentuhkan tangannya ke bumi. Apa kata Rasulullah? Hai bumi, jangan sekarang. Tenang, bukan sekarang. Lalu Nabi mengatakan di akhir zaman gempa akan terjadi di Mekah di Madinah ketika maksiat udah dibuat terang-terangan. Makanya di zaman Umar bin Khattab terjadi gempa. Langsung Umar naik atas mimbar, mukanya merah, suaranya menggelegar. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa yang sudah buat dosa secara terang-terangan sementara saya memimpin di negeri ini? Bersumpahlah Umar, kalau terjadi lagi gempa, dia akan turun dari jabatannya, pertanda dia gagal memimpin. Sebab nggak boleh ada maksiat yang terjadi ketika pemimpin itulah pemimpin yang beriman. Keyakinan para sahabat gempa terjadi di Mekah Madinah ketika maksiat udah dibuka dan dibuat secara terang-terangan. Nah, hari ini Bapak Ibu menilai kita apa tidak bahwa maksiat hari ini di Mekah Madinah dan sekitarnya seluruh Arab Saudi sudah dibuat secara terbuka dan terang-terangan. Bersaksi apa tidak ini? Percaya Bapak Ibu apa tidak? Maksiat sejak 2016 ketika Muhammad bin Salman mengendalikan Arab Saudi dalam dan luar negeri. Muhammad bin Salman resmi menjadikan Arab Saudi sebagai negara liberal. Betul tidak? Nah, wahai Bapak Ibu hamba-hamba Allah, maka peluang untuk gempa-gempa itu terjadi ada. Ya, sama kita lihat saja. Sama-sama kita lihat. Ketika terjadi, maka itulah chaos. Dan di masa itulah Baitul Maqdis, ini kejadian berikutnya, Baitul Maqdis akan bebas merdeka. Allahu Akbar. Bapak Ibu tahu tidak berita? Akhir 2019, Israel sudah mengumumkan bahwa 2020 seluruh Palestina akan jadi milik Israel, apapun caranya. Mereka akan jadikan final atau akhir daripada perebutan seluruh wilayah Palestina itu 2020 ini. Nah, di sini kita akan lihat janji Allah di surah Al-Isra mesti akan jadi kenyataan. Allah akan datangkan ketika puncak kejahatan mereka, Allah akan datangkan hamba-hamba perkasa yang akan membebaskan kembali Masjidil Aqsa dan menghinakan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ada. Kita lihat Pak, seperti apa bentuknya ke depan. Saya sangat yakin wahai kaum muslimin, geliat dunia dan tentara-tentara Allah terbaik yang selama ini bertempur tanpa jeda, tanpa stop, dan mereka sudah membuktikan ada petempur-petempur yang mengalahkan dua raksasa dunia. Blok Timur yaitu Uni Soviet dikalahkan oleh Emirat Islamiyah Taliban. Kemudian Amerika Serikat dengan NATO dan sekutunya mengeroyok rame-rame Emirat Islamiyah Taliban. Para mujahidin terbaik yang bergabung di sini tak mampu digulingkan. Justru NATO mundur dalam keadaan berkeping-keping ekonomi mereka Pak, dan hancur maknawiyat mereka. Amerika berjuang sendirian, ternyata Amerika juga akhirnya menyerah. September 2019 kemarin Amerika mengibarkan bendera putih. Lalu Afghanistan ditinggalkan sehabis-habisnya oleh Amerika Serikat. Dua raksasa dunia kalah oleh mujahidin
Emirat Islamiyah Taliban, yang menyebabkan Taliban akhirnya mengumumkan sudah berdiri pemerintahan Islam murni lahir dan batin dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah dia pasukan yang belum pernah terkalahkan. Dan Nabi mengatakan pasukan Al-Mahdi nanti adalah berbendera hitam. Mereka datang dari timur, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki fisik yang kurus-kurus, ramping-ramping. Mereka tinggi-tinggi dan jangkung-jangkung. Pakaian mereka begini, sorban mereka begini. Akhlak mereka sangatlah mulia. Hati mereka seperti gunung. Bila mereka melewati gunung dan mereka ingin pindahkan gunung itu, mereka akan pindahkan gunung. Mereka memiliki daya tempur dan cara perang yang belum pernah ada generasi sebelumnya yang mampu berperang seperti mereka. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Mereka senantiasa berperang dan mereka tidak bisa dikalahkan. Mereka selalu mengalahkan. Ciri-ciri ini saya lihat Pak lengkap dengan pasukan Mujahidin Emirat Islamiyah Taliban yang ada di Afghanistan. Dan terbukti dua raksasa dunia dikalahkan oleh Mujahidin Emirat Islamiyah Taliban. Sekarang ada nggak dunia yang berani menghadapi mereka? Tidak ada. Kekuatan apa? Amerika sudah keok, Uni Soviet sudah tumbang, hancur berkeping-keping. Tidak ada Pak. Sementara mereka mempersiapkan pasukan sekarang untuk dikirim membebaskan Masjidil Aqsa. Akan bergabung nanti mujahidin terbaik yang ada di Syam. Ya, Hamas sayap tempurnya, kemudian yang ada di Suriah. Ini akan bersatu Pak, bersatu padu dengan mujahidin terbaik lainnya dan akan membebaskan Masjidil Aqsa. Saya yakin, hakul yakin, apabila Mekah Madinah kacau, disitulah Masjidil Aqsa nanti bebas. Hadisnya sahih, Imam Muslim. Kharabu Umranul Maqdis, kharabu Yathrib. Ketika Madinah dalam keadaan kacau, ketika Madinah dalam keadaan betul-betul sedang chaos sekios-kiosnya, berdarah-darah, saat itu Masjidil Aqsa sedang ada di puncak ketenangannya, baru saja dibebaskan. Hai Mu'adz, di akhir zaman kau dengar baik-baik, kata Rasulullah, Baitul Maqdis akan kembali dibebaskan dan khilafah Islamiyah diumumkan di sana. Maka hijrahlah kalian. Ketika kalian mendengar di akhir zaman, maka negeri teraman di muka bumi nanti adalah Palestina, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khilafah itu bukan diumumkan di Bogor, bukan diumumkan di Jakarta. Nggak akan ada khilafah Islamiyah itu di Indonesia, Asia Tenggara, bahkan di Arab pun nggak ada. Khilafah Islamiyah nanti diumumkan di Palestina. Ya, inilah negeri teraman di akhir zaman, kata Rasulullah, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi gitu tandanya Pak. Kita lihat nanti kalau tanda-tanda ini terjadi berarti ini urut-urutan yang akan berlaku. Masya Allah. Sekarang apa peranan kita dalam pembebasan Masjidil Aqsa? Padahal kita wajib hukumnya, kata Umar bin Khattab, ini tanah Palestina, Baitul Maqdis sudah menjadi wakaf bagi umat Islam seluruh dunia. Maka berarti wajib bagi setiap muslim sedunia apabila dijajah sejengkal, kewajiban ini merata kepada seluruh dunia. Bebaskan kembali Baitul Maqdis. Hari demi hari kita memikul dosa Pak apabila kita tidak bebaskan Baitul Maqdis. Sekarang apa cara kita bebaskan? Apa cara? Maka bila doa kita masih bisa, berdoalah. Tidak ada penghambat doa kita. Bila dengan tangan kita pakai media masih membantu bagaimana menyebarkan berita sebenarnya tentang Palestina, lakukan. Dan bila harta kita bisa dikirimkan ke sana, kirimkan terus, jangan pernah berhenti dan jangan suuzon. Sampai enggak ya? Sampai enggak ya? Yang penting bismillah. Masalah sampai itu tidak, di sisi Allah kita sudah sampai. Betul tidak? Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini acara kita yang nanti tanggal 21 Maret ini sesungguhnya acara Isra Mi'raj terbesar di seluruh dunia yang dilakukan di Monas. Sayangnya karena kehendak Allah beda dengan kita, ya, yang kita rencanakan beda, tapi pahala kita insya Allah sempurna di sisi Allah bagi yang sudah berniat. Cuman Allah berkehendak masih tertunda dulu. Virus novel corona baru ini telah menjadi alasan, dan itu alasan yang bisa diterima untuk ditunda dulu acara ini. Namun gerakan kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa, bela Masjidil Aqsa takkan berhenti hanya gara-gara ini tertunda. Kita akan terus bergerak Pak. Maka ini malam insya Allah Ta'ala, wahai Bapak Ibu, sekali lagi Bapak jangan cemas apabila kita akan kembali melakukan, kumpulkan lagi harta kita untuk bela Masjidil Aqsa. Ini panitia yang bergerak insya Allah nanti ya, menjelang kita berdoa, bukan sekarang. Sekarang kita lanjut pengajian dulu. Menjelang kita berdoa, kita lagi galang untuk bela Baitul Maqdis. Kemudian kita juga siapkan dana kita untuk bela Islam di Indonesia ini. Sebab saya sampaikan dari panitia-panitia kita yang bergerak di lapangan,
dana pendanaan untuk bela Islam perjuangan sudah mulai menipis dan kritis. Sementara ini tak akan bergerak kecuali kalau umat betul-betul ikut bersama-sama. Baik kaum muslimin, kita lanjutkan pengajian kita. Jadi pada ujungnya nanti Masjidil Aqsa akan kembali dibebaskan. Alhamdulillah. Kapan terjadinya pembebasan Masjidil Aqsa? Kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Ketika Mekah Madinah sedang kacau-kacaunya. Dan ketika itulah Masjidil Aqsa akan dibebaskan. Masya Allah ya, Masya Allah. Wahai hamba-hamba Allah kami muliakan, dan agenda terdekat ini wallahu alam, apakah benar di masa kita ini akan terjadinya, tapi tanda-tandanya nampak memang. Kata Rasulullah, di akhir zaman akan ada dua kelompok umatku yang berperang, dan siapapun yang terbunuh di antara mereka, mereka masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Satu kelompok kata Nabi, mereka berperang di Syam, melawan Yahudi untuk di Palestina, melawan Syiah untuk di Suriah. Mereka akan terus berperang sampai Nabi Isa turun dan mereka bergabung dengan Nabi Isa. Siapapun yang terbunuh di antara mereka akan masuk surga tanpa hisab. Demikian Rasulullah yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, di sebelah timur, umat yang berperang di sebelah timur, mereka berperang melawan India. Allahu Akbar. Saya kaget melihat yang terjadi baru-baru ini, di mana kelakuan brutal pemerintahan Hindu India sekarang ini, yang BJP tersebut luar biasa Pak. Di mana 200 juta rakyat muslim yang ada di India itu tidak diakui kewarganegaraannya, dan limitnya April sudah diusir. Nggak mau keluar, dibunuh Pak, dihabisi, rumahnya akan diratakan, dan sekarang sudah mulai mereka lakukan. Masjid-masjid kita mereka hancurkan, betul tidak? Rumah-rumah saudara kita mereka bakar, toko-toko mereka hanguskan, nyawa juga sudah mulai mereka patah-patahkan badan, dan nyawa pun melayang, anak kecil pun dihabisi. Ya Allah ya Rabb, ibu disuruh menyaksikan anaknya dibakar hidup-hidup dalam rumah bersamaan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini menyebabkan ulama-ulama yang punya perhatian termasuk Zakir Naik mengatakan ini jihad sudah wajib menuju India. Berjihadlah kalian untuk bela India, apapun cara yang kalian bisa lakukan. Maka kaum muslimin, sekali lagi kayaknya pintu itu akan terbuka dalam waktu dekat. Dan jaminan Rasulullah, kamu akan berperang nanti di akhir zaman melawan India, dan kamu akan dimenangkan oleh Allah. Allahu Akbar. Saudaraku, sekarang orang mulai masuk Islam di India berbondong-bondong. Alhamdulillah. Justru setelah anarkisme terjadi di New Delhi, orang-orang mulai masuk Islam. Orang-orang India, apalagi bintang-bintang film yang muslim, berani Pak pasang badan keluarkan suara. Shah Rukh Khan berpesan, jika masih pemerintah ini tidak berubah, saya akan tinggalkan India. Untuk apa saya tinggal di negara yang tidak bisa menghargai orang-orang Islam yang ada di dalamnya? Saya muslim, kata Shah Rukh Khan. Salman Khan juga mengatakan, sangat tersinggung sekali apa yang dilakukan oleh pemerintahan India sekarang. Saya ini muslim, ayah saya Hindu. Selama ini kita bisa hidup damai, kenapa sekarang Islam diganggu? Jika tidak berubah, saya akan tinggalkan India. Sudah 15 artis sekarang menyatakan siap tinggalkan India kalau pemerintahnya tidak berubah. Ini artis-artis sudah mulai pede Pak, menyatakan bahwa I am a Muslim, saya adalah Muslim. Tapi baiklah kaum muslimin, kita lihat agenda ke depan apa yang terjadi. Oke? Nah hamba-hamba Allah, sekarang apa senjata kita di akhir zaman? Ini yang terpenting. Wahai hamba-hamba Allah, jangan takut dengan corona, karena itu adalah makhluk Allah. Takutlah kepada Allah, sang pencipta corona. Wahai hamba-hamba Allah, Ustaz, apa yang harus kami lakukan? Camkan dalam batin kita. Ma yusibuna illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kita kecuali apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa itu akan menimpa kita. Itu yang pertama. Kemudian ajal kita sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak pun karena corona, kita juga tetap akan mati. Jadi jangan takut berlebihan Pak. Masa iya beli masker itu harganya sampai 250.000 dibeli? Ada yang harganya sampai 300.000, saya dengar kabar bahkan ada yang 450.000 menjual. Udah nggak pakai otak lagi tuh, minta maaf saya bahasanya agak kasar. Infak untuk masjid, untuk kepentingan perjuangan Islam 5.000, 10.000. Untuk yang sekali pakai dibuang, sekian ratus ribu dibeli saking takutnya. Kenapa tidak niat ya Rob, daripada saya beli masker ini harganya 250.000, sekarang untuk infak bela Islam ya Allah, infak bela Palestina ya Allah, infak untuk masjid di Madrasah Mulazam Al-Fajr Ustaz Zulkifli ya Allah.
250.000. Jadikan ini pelindung hamba, jadikan ini pengganti masker bagi hamba, selamatkan hamba. Apa salahnya begitu? Ya, kenapa beli masker yang sekali pakai habis itu dibuang? Takut yang nggak bisa dimaafkan itu. Allah berfirman, la takhafu, kamu nggak boleh takut. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya bertanya pada Bapak Ibu, tolong dijawab. Wahai hamba-hamba Allah, kira-kira orang tanpa udara bisa hidup tidak? Orang tanpa makan sampai 40 hari, tanpa minum bisa hidup tidak? Oke, sekarang saya bertanya, waktu dukhon nanti terjadi, 40 hari 40 malam, partikel-partikel udara, partikel bumi yang menyebar di dalam atmosfer bumi kita, membungkus bumi ini sehingga padat dan tebal, kemudian bersatu dengan asap yang sangat tebal dan juga panas, menyebabkan kamu tak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Kamu tak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan telapak tanganmu kamu dekatkan ke arah wajah seperti ini, kamu tak bisa melihat apa-apa, padahal itu siang hari bolong, saking gelapnya bumi ini. Itu adalah dukhon, Pak. Tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon. Dan dukhon itu panas. Seluruh orang kafir, seluruh orang murtad, seluruh orang munafik, seluruh orang ahli maksiat, seluruh orang fasik, seluruh orang musyrik, seluruh orang zalim, seluruh mereka tersiksa oleh dukhon ini, kecuali orang beriman yang soleh dan bertakwa. Mereka hanya terserang flu dan demam saja. Coba lihat, iman dan amal soleh langsung berfungsi sebagai silk, pelindung ya. Mereka hanya terserang flu dan demam saja. Padahal wahai hamba-hamba Allah, ketika atmosfer bumi ini begitu tebal dan padat oleh debu-debu partikel yang membumbung ke udara, bersatu dengan asap, sampai-sampai begini pun tak nampak apa-apa di siang hari bolong. Ini pertanda ada nggak oksigen untuk dihirup? Ada tidak? Tidak, Pak. Sehingga nanti orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang zalim, orang mujrim, seluruhnya akan keluar asap dari lubang hidung mereka, karena mereka hisap adalah asap. Keluar asap dari mulut mereka, keluar asap dari lubang dubur mereka, jantung dan dada mereka merasa panas terbakar, biji mata mereka seperti keluar, saking panasnya kaum muslimin. Wahai hamba-hamba Allah, tidak ada oksigen yang leluasa untuk dihirup. Saat itu masker-masker murahan yang ada sekarang ini nggak akan laku pada masa itu. Paling-paling masker standar pemadam kebakaran, mungkin itu yang bisa dipakai saat itu nanti. Tapi anehnya, orang beriman nggak butuh dengan itu. Iman dan amal soleh sebelumnya telah menjadi pelindung secara utuh. Dia hanya terserang flu dan demam. Ini dahsyatnya amal soleh di akhir zaman. Wahai hamba Allah, saat itu tersiksa. Berapa lamanya dukhon? Berapa lama? Sekarang saya berikan sebuah kiasan yang tak terbantahkan. Ada ndak manusia di dalam kedalaman laut, tidak ada udara yang bisa dihisapnya, dan dia di dalam kedalaman laut itu, ada riwayat mengatakan selama 20 hari. Ada riwayat yang mengatakan selama 40 hari. Ya. Sementara tidak ada udara yang bisa dihisapnya, tapi masih bertahan hidup. Tidak ada makanan yang dimakannya selama 40 hari. Tidak ada minuman, tapi dia bertahan hidup. Ketika dia dicampakkan kembali ke daratan, dia masih dalam keadaan hidup, lemes, karena nggak ada makan minum, tapi dia hidup. Masya Allah. Siapa ini orang? Coba jawab. Nabi Yunus, Allah abadikan ceritanya dalam Al-Quran. Betul tidak? Maka kuncinya adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Laula an kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan Yunus itu termasuk orang yang rajin ibadah, banyak beramal, lurus akidahnya, banyak zikirnya, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Ternyata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim, ini kita pakai. Waktu dukhon nanti terjadi, pakai juga amalan ini. Ya, ketika terjadi umpamanya lockdown Indonesia ini secara nasional atau Jakarta, sehingga kita tidak boleh keluar, tidak boleh bepergian, kita dikunci, dikarantina di rumah masing-masing, umpama ya, nggak tahu lagi kemana mau didapatkan makanan, kemana kita mau berangkat dan sebagainya, umpama. Apalagi dukhon nanti, ini yang paling gelap, yang paling nyata, yang paling berat. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, apa kata Rasulullah? Ala unabbiukum, maukah kalian aku ajarkan sebuah ajaran yang besar? Mana zala birajulim minkum,
Tidak seorang pun. Ala unabbiukum bisyai'in. Maukah kalian aku beritakan dengan sebuah ajaran yang sangat besar? Ma nazala birajulin minkum karbun aw bala'un min balaya dunya. Tidak ada satupun di antara kalian yang ditimpa oleh petaka besar, bencana mengerikan, atau bala di antara bala-bala dunia yang ada. Tsumma da'abihi. Lalu dia baca ini. Dia baca ini. Dia amalkan ini. Illa furija anhu. Melainkan petaka itu Allah akan selamatkan dia. Bencana itu, wabah itu Allah akan bebaskan dia. Allah akan selamatkan dia. Qalu, para sahabat menjawab, bala, mau ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, doa Zunnun yang harus kalian amalkan pada masa-masa itu adalah doanya Zunnun dalam perut ikan. Lalu Nabi membacakan, siapapun yang membaca doa Zunnun ini seperti Zunnun. Zunnun itu gelar untuk Nabi Yunus, ya. Siapa saja yang membaca doa Zunnun ini, ketika terjadi petaka yang mengerikan, wabah yang menakutkan, dia baca, Allah pasti akan bebaskan dia. Allah pasti akan selamatkan dia. Allah pasti akan lindungi dia. Doanya adalah sama-sama dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Artinya, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Tidak ada yang berhak ditaati dan dipatuhi kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Tidak ada yang berhak diikuti ajaran-ajarannya kecuali hanyalah ajaran dari Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkaulah yang maha suci. Tidak ada kekurangan padamu, tidak ada kelemahan padamu. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, Engkau maha suci. Inni kuntu minal zalimin. Aku mengaku di depanmu sekarang ya Allah, aku ini sudah zalim. Hambamu ini sudah berbuat zalim. Apa dosa Nabi Yunus? Ingat tidak? Ini Nabi loh. Apa dosa Nabi Yunus? Nabi Yunus nggak sabar dalam menjalankan perintah Allah. Padahal di akhir zaman kata Nabi, isbiru, bersabarlah kalian. Sabar itu artinya nggak tahan. Lalu Nabi Yunus terlalu cepat memutuskan, udahlah kalau begitu terserah kalianlah. Dia pun pergi meninggalkan kaumnya. Lalu dia naik ke atas kapal dan tingkatnya dia pun ditelan oleh ikan, dibawa ke dalam dasar laut. Kaum muslimin yang kami muliakan. Lalu dia mengakui, inni kuntu minal zalimin. Aku mengaku ya Allah, aku ini orang yang zalim. Sama juga Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, apa doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam? Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Wahai Rabb kami mengaku kami telah zalim pada diri kami. Engkau larang kami jangan dekati pohon, malah kami makan buahnya ya Allah. Kami zalim. Ya Allah, kalau Engkau tak ampuni kami, kalau Engkau tak sayang kepada kami, pasti kami sebenar-benar rugi ya Allah. Jadi mengaku Nabi Adam, lalu Allah ampuni dia. Mengaku Nabi Yunus, Allah ampuni dia. Allah selamatkan kembali. Masya Allah, ini harus kita lakukan. Ketika lockdown terjadi untuk Indonesia umpamanya, ma'adzanallah, semoga itu tidak terjadi, amin. Kalau terjadi dukhon, Bapak Ibu ingatlah apa yang saya sampaikan ini. Doanya Zunnun. 40 hari Zunnun dalam perut ikan, tanpa udara, tanpa makan, tanpa minum. Dengan zikir ini Allah selamatkan dia. Camkan itu baik-baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Baca terus, baca, demi Allah Pak, Bapak akan diselamatkan oleh Allah. Bu, ingat-ingat Bu ya, Ibu pasti diselamatkan oleh Allah, baca. Tapi syaratnya Bapak dan Ibu sebelum kejadian itu adalah orang yang beriman dan benci kepada maksiat, soleh dan taat, banyak amal soleh. Maka ketika dibaca mempan langsung.
Ada juga orang-orang munafik, Pak, coba-coba ikut baca, nggak mempan apa-apa. Ahli maksiat mencoba juga baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, nggak mempan. Kena terus dia dengan bencana itu, nggak selamat dia. Ya, jadi yang mempan ini yang berlaku untuknya adalah bila sebelumnya dia beriman, dia bertakwa, dia jauh dari maksiat. Lihat dalilnya surat Al-An'am ayat 158. Baik, begitu. Makanya dari sekarang perbanyak amal, dari sekarang. Kata Rasulullah, standar kamu perbanyak amal ketika kamu menyaksikan pembantaian umat Islam, penghancuran negeri kaum muslimin di Syam, Palestina dan Suriah. Saat itu kamu sudah harus berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Kayaknya udah agak terlambat kita, Pak, ya. Udah nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengakselerasi amal soleh. Makanya apa saja amal soleh bisa kita buat sekarang, buat cepat. Baca itu, Pak. Baca itu. Amalkan itu. Allah akan cukupkan kita insya Allah Ta'ala. Ketika dukhon terjadi, termasuk serangan corona. Corona sudah mengepung Jakarta. Corona sudah mengepung, sudah menjadi epidemi di Bogor umpamanya. Na'udzubillah ya. Maka kita tidak bisa kemana-mana. Udah jangan khawatir, baca saja la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin illa furija anhu, pasti dia selamat. Begitu, Pak. Ingat ini baik-baik. Ingat baik-baik, bukan masker yang akan menyelamatkan kita. Sekarang ngapain aja takut. Mau nekan lift takut. Ya. Mau megang gagang takut. Mau naik mobil ini jangan dipegang oleh aneh. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan. Kebanyakan takut kita akhirnya hidupnya jadi susah. Memang ya hati-hati perlu ya, pakai sarung tangan, pakai masker nggak apa-apa, pakailah. Selagi masih normal harganya, pakailah. Tapi sebaiknya bukan itu andalan kita. Sekali lagi andalan kita adalah amal soleh, keimanan, ketakwaan, zikir. Mau masuk pasar ada zikirnya, masuk rumah ada zikirnya, masuk masjid ada zikirnya, masuk kamar mandi ada zikirnya, ya kan? Keluar kamar mandi ada zikirnya, semuanya ada zikir, Pak. Masuk kota ada zikirnya, naik pesawat ada zikirnya, naik mobil ada zikirnya. Keluar kota juga ada bacaannya, masuk hutan ada bacaannya, semua ada bacaan. Ternyata bacaan-bacaan itu adalah pelindung, Pak. Itu pelindung. Maka jangan lupa baca ini dan jangan maksiat setelah baca itu. Kalau maksiat, pelindung tadi diangkat balik oleh Allah. Itu khawatirnya kita. Habis kita baca, jangan merasa aman. Karena kalau kita bermaksiat, pelindung tadi Allah angkat balik. Maka kita akan mudah diterjang kembali oleh bala yang ada. Nah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, demikian. Jadi tak ada lagi anjuran lebih daripada apa yang saya sampaikan ini. Tentang Bapak Ibu mempersiapkan tempat-tempat tinggal di perbukitan semacamnya, itu memang butuh dana. Itu memang butuh biaya. Tak semua kita punya dana. Tak semua kita punya finansial. Memang betul, Pak, kaplingan-kaplingan saya di pesantren itu berbiaya itu, tidak sembarangan. Dan orang-orang yang mengambil kaplingan itu juga saya periksa, bukan mentang-mentang dia punya dana saya terima, enggak. Ini orang soleh enggak? Ini orang bertakwa enggak? Saya enggak mau dia datang kemari, tiba-tiba dia seorang penjudi, dia peminum tua, maka dia akan membuat petaka di situ. Jadi saya pastikan keluarga ini memang keluarga soleh, keluarga taat. Dan datang pun dia harus bebaskanlah satu kapling itu dengan harga. Sebab seluruh harga itu untuk membangun fasilitas buat kita bersama di sana. Jadi enggak ada lagi kuntung-kuntung aja cari kekayaan, ini udah enggak zamannya lagi. Wahai Bapak Ibu, hamba-hamba Allah kami muliakan. Nah, karena kita orang tak mampu, tak apa-apa. Iman, amal soleh, jauhi maksiat, itulah pelindung terbaik di akhir zaman. Tapi bagi yang mampu, silakan persiapkan apa-apa persiapan. Tolong nanti dibuka ceramah saya, judulnya persiapan-persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Tolong dibuka di Uzma Media TV Channel. Persiapkanlah diri sesuai dengan apa yang kami anjurkan di sana, Pak. Dan sebaik-baik persiapan adalah persiapan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ibarat Allah yang kami muliakan, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan pertanyaannya. Untuk pengumuman bagi Bapak Ibu, hasil untuk pembangunan perluasan masjid tadi, alhamdulillah yang terkumpul adalah 7.750.800. Baik, berarti ini lebih kurang 3 meter lah nambahnya. Alhamdulillah. Saya tidak mengatakan kok sedikit kali. Ya sudah, ini rezekinya dulu bagaimana, alhamdulillah ya Pak ya, dapat 3 meter, nanti dapat lagi 2 meter, nanti padahal satu orang bisa saja Ustaz saya ambil 10 meter, itu bagi orang-orang yang Allah lapangkan hatinya, Allah lapangkan rezekinya, adanya cuma segini, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihah. Toh habis ini kita galang dana lagi, masih sanggup enggak? Untuk siapa? Untuk siapa? Bela Baitul Maqdis. Sebab ini pembuktian kita di depan Allah. Apa kata Rasulullah SAW?
Iman di akhir zaman adalah siapa yang peduli dengan Syam. Al-iman di akhir zaman di Syam. Standar iman itu di akhir zaman adalah kepada Syam. Apabila dia tidak peduli, apabila dia longgar saja hatinya dengan Syam, tak peduli dengan Palestina, tak peduli dengan Suriah, maka kata Rasulullah SAW, maka dia bukan umatku, dia bukan orang yang beriman, tapi sebatas muslim. Dan kita khawatir itu, Pak. Padahal kaki kita ini seharusnya menginjakkan kaki di sana, dan kita tak bisa. Fisik kita harusnya ada di sana, dan kita tidak bisa. Minimal harta kita sampai ke sana. Inilah bahagian daripada yang bisa kita lakukan di akhir zaman ini. Bismillah, nanti dengan panitia, ya, agar panitia, dan saya yakin panitia-panitia kita ini adalah orang-orang amanah, mereka pasti melaksanakannya. Mereka lah yang menggagas acara-acara besar selama ini di Indonesia, dan juga mengantarkan bantuan-bantuan untuk ke Palestina. Maka jangan ragu, termasuk acara bela Islam kita. Dan sekarang dari sini, kata panitia, nanti kami akan bagi dua, Ustadz. Satu kita lemparkan untuk bela Baitul Maqdis, ya, perjuangan Baitul Maqdis. Satu untuk bebelaan perjuangan Islam kita di Indonesia. Jadi 50-50 nanti berikutnya. Baik Bapak Ibu panitia, kalau ada yang bisa jalan, bismillah. Saya sudah umumkan kepada kaum muslimin di sini. Jangan khawatir Pak, yang kita keluarkan tidak akan hilang. Mana qasamal min sadaqah bal yazdad. Yang kamu sedekahkan dari harta kamu tidak akan mengurangi. Bal yazdad, tapi justru dia akan membuat bertambah. Bal yazdad, justru akan membuat bertambah. Bal yazdad, tapi justru akan membuat bertambah. 3 kali Nabi mengatakan. Bismillah. Silakan sambil ini jalan, kalau ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaannya. Baik, silakan Pak Dadang. Kalau ada yang bertanya secara langsung, to the point ya, to the point saja, tak usah perkenalan, di mana kampung, umur berapa, itu nggak perlu. Oke, baik. Satu dulu tadi Pak Dadang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan. Namun punten perlu ada penjelasan lebih lagi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yaitu tadi Pak Ustadz sudah mengatakan, Pak Ustadz bukan ingin menakut-nakuti kami, kan begitu? Ya, supaya waspada dan kita akhirnya bisa lebih dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi jangan sampai kita ini jadi trauma nantinya. Jadi paranoid dan akhirnya sikap kita panik. Satu itu Pak. Tolong penambahan supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua, alhamdulillah kami diingatkan juga terus untuk kita mempererat persaudaraan kita secara global. Namun tolong juga diingatkan, apakah betul di lingkungan terdekat kita tidak ada masalah? Kan gitu. Tolong itu juga diingatkan agar kita betul-betul skala prioritasnya itu pas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, semoga Allah memuliakan Bapak dunia akhirat. Amin. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, tadi sudah saya sampaikan, kenapa para sahabat itu bergairah setelah mereka mendengarkan uraian Nabi tentang akhir zaman. Seluruh sahabat itu yakin, seyakin-yakinnya yang dimaksud oleh Rasulullah tentang akhir zaman itu adalah mereka. Mereka sangat yakin, seyakin-yakinnya tanda-tanda besar kiamat itu akan terjadi di zaman mereka. Itu sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan ke arah situ. Saking yakinnya mereka, ternyata dampaknya sangat positif. Mereka bergairah menjalani hidup Pak. Seluruh sahabat karena yakin kiamat sudah dekat, bahwa mereka akhir zaman, gairah hidup mereka dahsyat sekali. Apa kesimpulan mereka? Udah mau kiamat kok, ngapain saya membuang-buang waktu yang ada? Saya harus menjadi orang yang terbaik di mata Allah. Saya harus menjadi orang yang terhebat pahalanya di sisi Allah. Mumpung masih hidup, saya harus berjuang mati-matian untuk agama Allah ini. Saya harus menjadi orang yang paling sukses, dan kesuksesan itu saya akan tolong agama Allah. Ini kesimpulan seluruh sahabat. Akhirnya seluruh sahabat itu keren semua, keren semua.
Keren semua, seluruh sahabat itu tersebut dalam sejarah tinta emas. Siapapun nama sahabatnya, seluruhnya keren. Kenapa? Allah pun puji dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummah. Kalianlah bangsa terbaik. Ukhrijat linnas. Yang pernah keluar untuk manusia. Dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena akidah mereka kiamat udah dekat. Jadi bukan negatif ya Pak ya. Habis dengarkan ini, udah mau kiamat. Hilang semangatnya. Yang PNS malah minta resign. Yang di perusahaan juga mengundurkan diri. Mengingat, menimbang udah dekat kiamat, saya fokus mau ibadah saja. Dengan ini resign dari pekerjaan. Bukan seperti itu. Ya, tapi terus dengan penuh semangat. Udah dekat. Dan yang mendengar udah dekat ini, saya mau maksimal. Saya nggak mau lagi tanggung-tanggung. Kalau sholat pun dikejar berjamaah ke masjid. Dimanapun berada, sholatnya di masjid. Harus dapat rakaat pertama bersama imam. Dan harus dapat takbiratul ihram bersama imam. Dan ini harus saya jaga sampai saya mati. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih tenang, mumpung masih aman. Begitu Pak kesimpulannya. Kalau berinfak sedekah, ngapain saya tahan? Bagus saya simpan cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak ragu-ragu lagi berinfak 50 ribu, 100 ribu. Biasanya cuma 5 ribu, 2 ribu. Sekarang berubah Pak, ya. Dan semangatnya juga mencari duit. Mumpung masih ada kesempatan, saya tidak akan mau mencari duit dengan modal riba. Tapi yang ada saya putarkan maksimal. Hasilnya saya akan pakai sedikit untuk hidup saya dan keluarga saya, tapi sebagian besarnya saya kirim untuk agama Allah, untuk simpanan akhirat saya dan keluarga. Begitu Pak, maksimal, persis kayak para sahabat. Itu kesimpulannya, ya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ya. Ya, seterusnya tentang kita peduli pada lingkungan itu sudah pasti. Karena harusnya menikmati kebaikan kita adalah yang terdekat dengan kita dulu. Tapi ketika saudara kita di Palestina itu menjadi kewajiban global seluruh umat Islam tanpa terkecuali di akhir zaman. Siapapun dia harus peduli dengan Palestina. Sedangkan jangankan Palestina, India, Rohingya saja kita mempunyai kewajiban peduli. Betul tidak? Bukan enggak? Setelah kita bantu mereka yang dekat-dekat, kita tetap bantu Pak. Tapi yang di sana kita tembakkan bantuan-bantuan kita tanpa berhenti. Ya, silakan ada yang lain. Baik, saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Ini Ustadz mungkin bisa dibantu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi yang terdapat di sebagian negara Arab seperti di Kuwait dan juga ada sebagian tempat di kota Madinah agar para jemaah sholat di rumah saja dengan lafaz azan yang dikumandangkan as-sholati fi buyutikum, ya, karena ihtiyat terhadap antisipasi virus corona. Jadi bagaimana kondisi ini dengan Indonesia Ustadz? Nah itu Ustadz pertanyaannya. Ini pertanyaan masalah fikih. Tapi tidak apa-apa saya jawab. Seharusnya saya tidak melayani ini. Cuma ini berkaitan dengan suasana sekarang. Oke. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini benar. Sedangkan hujan lebat saja yang menyebabkan orang susah untuk bisa menempuh perjalanan ke masjid, dipanggil orang yang azan di masjid itu harus baca as-sholatu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian saja. Kan begitu kan? As-sholat setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-sholatu fi buyutikum. Diajak orang-orang yang masih di rumah-rumah, sholat saja di rumah, jangan ke masjid. Pahalanya sama dengan pahala pergi ke masjid karena dia terhalang. Penghalangnya adalah hujan. Sekarang lebih berat dan dahsyat bahayanya daripada hujan, yaitu penyebaran virus corona. Maka dengan ini dikeluarkan fatwa. Azan baca as-sholatu fi rihalikum, as-sholatu fi buyutikum. Ini sudah tidak melanggar, ini sudah benar, ya. Jadi maaf kalau sampai ke tingkat itu kita sangat menangis sebenarnya. Kita sangat menangis. Tapi memang itu adalah fatwa yang sudah tepat apabila ulil amri sudah perintahkan kumandangkan azan. Ulil amri itu ada dua. Ulil amri yang pertama kata Ibnu Taimiyah adalah yang memimpin dan memerintah cara administrasi pemerintahan. Itu pemerintah, pemimpin kita. Yang kedua adalah ulama yang mengeluarkan fatwa dan ilmu yang berhujjah. Maka mereka adalah pemimpin kita. Ketika ulama mengeluarkan fatwa, ulil amri yang berkuasa juga mengajak agar keluarkan fatwa, maka wajib kita sami'na wa ata'na. Kalau memang tidak boleh berjamaah lagi ke masjid, sabarlah, lakukanlah berjamaah di rumah. Itu Pak, ya. Oke. Baik Ustadz, ada lagi Ustadz. Ini benarkah di Madinah itu ada seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri seperti Imam Mahdi Ustadz? Ya. Kalau benar berarti kiamat akan terjadi. Cukuplah penjelasan saya tadi itu menjelaskan segala-galanya.
penjelasan saya tadi itu adalah rambu-rambu yang mengantarkan ke sana. Bahwa sosok lelaki itu adakah di Madinah atau tidak, memang benar. Dulu saya membaca adanya SMS yang datang dari Madinah, itu memang benar. Dan itu tahun 2015 yang menyebutkan seorang lelaki keturunan Rasulullah dari Hasan bin Ali, ciri-ciri fisiknya sesuai dengan hadis, dia adalah sahabat kental saya. Dia adalah orang yang betul-betul telah berlama-lama dengan saya dalam menimba ilmu. Dan orangnya begini disebutkan. Bagi saya kaum muslimin, untuk pemastian, karena saya nggak ketemu langsung, maka saya tidak berani mengatakan pasti. Hanya saja tanda-tandanya mengarahkan kepada peluang itu besar sekali bahwa beliau sekarang ini sudah ada. Tanda-tanda itu Pak, bersaljunya negeri Arab ini tanda-tanda yang jelas. Menjadi jahiliyahnya Arab, kejadinya fitnah di negeri Syam, segala macam itu adalah tanda-tanda bahwa Al-Mahdi sosok itu sudah ada. Ya, baik. Baik, Ustadz. Ini mungkin satu lagi, ini saya lihat pertanyaannya mirip-mirip nih, kira-kira Ustadz. Bagaimana caranya agar kita bisa siaga dengan virus corona, namun juga waspada dengan tahap-tahap akhir zaman, Ustadz? Dengan jadi saya ulang Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa siap siaga dengan virus corona yang saat ini sedang terjadi, namun juga waspada dengan tahap-tahap akhir zaman, Ustadz? Ya, ini mirip-mirip ini. Ini kira-kira mungkin lebih ke kira-kira langkah-langkah apa saja yang mesti kita lakukan, Ustadz, dalam menghadapi virus corona. Kalau firman Allah SWT begini ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini tepat betul Pak terjadi di masa ini. Kalau sempat terjadi, kalau sempat terjadi lockdown ya, satu kota ditahan, satu provinsi ditahan, sehingga orang-orang walana buluwannakum bisyai'in minal khauf, kami akan uji mereka dengan sesuatu daripada rasa takut, minal khaufi wal ju' dan rasa lapar ya. Sebenarnya terjadi di Cina sekarang itu, ini lengkap, sayangnya mereka tidak beriman, itu aja sayangnya. Dan rasa lapar, wal minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, habisnya harta ya, banyaknya nyawa yang meninggal, wath thamarat, dan buah-buahan tanam-tanaman juga habis. Ini yang terjadi di Cina sekarang. Dan ini akan terjadi di berbagai belahan muka bumi Pak, termasuk mungkin Indonesia. Jika itu terjadi, syai', Allah mengatakan cuma syai', itu hanya segelintir kecil, nggak akan besar-besaran. Insya Allah nggak akan sampai besar-besaran. Masih kita akan bertahan. Tetapi di akhir zaman ini besar-besarannya nanti adalah ketika kemarau ekstrim melanda seluruh dunia 3 tahun berturut-turut. Nah ini yang nggak akan besar-besaran nanti. Ya, kemudian kayak Allah kirim tentaranya berupa belalang gurun yang menghabisi pertanian-pertanian dan perkebunan orang-orang di Arab, orang di Afrika, orang di Pakistan, orang di India. Sekarang Pak sudah masuk Cina. Dan ini seperti yang dikatakan PBB, April nanti 500 kali lipat lebih banyak belalang-belalang gurun itu. Belalang itu besar-besar Pak, dan memakan orang pula, menggigit orang. Jahat belalang itu. Ya. Nah, mungkin ini akan terjadi kelaparan global nanti. Ada habis? Rasanya sudah habis Ustadz. Tapi mungkin satu lagi Ustadz. Baik, silakan. Saya ingin bertanya, apakah benar hadis tentang munculnya dukun di pertengahan bulan Ramadan tahun 2020? Hadis ini dhaif jiddan, lemah sekali, tak bisa dijadikan pegangan sebagai sandaran akidah. Tak bisa. Bahkan Ibnul Jauzi mengatakan ini hadisnya maudhu', hadisnya palsu. Maka sekali lagi bukan dari sini sandaran kita. Bagi saya sampaikan kepada kita semua, barometer kita nanti adalah satu. Coba nanti lihat, adakah bintang berekor melintasi bumi kita selama 3 hari berturut-turut sampai 7 hari. Antara 3 sampai 7 hari, bintang berekor ini selalu kelihatan di langit. Ya, berputar di langit kita, yang mengelilingi bumi ini. Tidak ada satupun manusia yang tidak menyaksikannya. Nah kata Rasulullah, jika itu sudah kalian lihat, saatnya kalian lari, sembunyi, bawalah makanan kalian yang bisa bertahan selama 1 tahun.
Nah, dari sana adalah isyarat akan terjadi hantaman besar, yaitu meteor. Jadi kita tidak akan bisa mengatakan pertengahan Ramadan tanggal 15 tepat hari Jumat. Memang ada hadisnya, tapi itu dhaif jiddan. Hadis dhaif jiddan tidak bisa dipakai untuk akidah. Cukup tanda-tandanya kita ambil. Baik. Ya. Baik Ustadz, rasanya acara kita tutup malam ini Ustadz dengan Ya. doa tadi Ustadz. Baik. Jadi doa, silakan Ustadz. Bismillah. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان بك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الاستقامة في سبيلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم يا ربنا أنت رب المستضعفين، أنت رب المظلومين، أنت ولي المؤمنين، فانصر إخواننا المظلومين المضطهدين يا رب العالمين في إنديا. اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين يا رب العالمين في أويغور سينجيانغ تشينا. اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين يا رب العالمين في روهينيا. اللهم انصر إخواننا يا رب العالمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم يا رب العالمين في سوريا. اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات المقهرين المضطهدين المظلومين في مصر. اللهم انصر إخواننا في كل بلد وفي كل قطر من أقطار أرضك يا رب العالمين. اللهم انصرنا يا ناصر يا ناصر يا ناصر. أنت القوي، أنت ذا القوة المتين، أنت الجبار، أنت القهار، يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب اهزمهم أجمعين. اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل على جميع المعتدين على المسلمين يا رب العالمين، أنزل عليهم بأسك الذي لا يراد. اللهم زلزلهم زلزالا شديدا. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يراد. اللهم يا رب العالمين. Ya Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya Sang Maha Perkasa adalah Engkau, yang Maha Sombong, yang Maha Mutakabbir adalah Engkau. Tidak ada yang pantas menyombongkan diri di hadapan-Mu ya Allah. Engkaulah Al-Muntaqim yang Maha membalas. Engkaulah yang Maha menghapuskan segala kejahatan di muka bumi dengan kuasa-Mu. Ya Allah, Engkau telah hapuskan Fir'aun di atas kesombongannya. Engkau telah lenyapkan Namrus di atas kesombongannya. Engkau telah selesaikan Qarun di atas segala keangkuhan dan kesombongannya. Semua penjahat-penjahat yang berkuasa telah Engkau selesaikan dengan sangat-sangat menakjubkan. Wahai Rabbal Alamin,
siapapun orang-orang sombong di muka bumi yang membencimu, memerangi kami dan membenci Islam, wahai Rabb kami, hapuslah mereka dengan caramu ya Allah. Timpakan kepada mereka sedahsyat-dahsyatnya dan sekuat-kuatnya azabmu ya Rabbal Alamin, di mana mereka tak mampu melepaskan diri daripadanya. Wahai ya Allah, ya Rabbal Alamin, di seluruh negara yang saat ini membenci Islam dan kaum muslimin, kami mohon kepadamu, tunjukkan keperkasaanmu dan nampakkan wujud daripada kekuasaan dan ayat-ayatmu ya Allah di negeri itu. Allahumma Rabbal Alamin, kabulkanlah doa-doa kami ya Arhamar Rahimin, dan kuatkanlah iman kami seluruhnya ya Allah. Kuatkanlah hati kami ya Allah, istiqomahkan kami di jalan yang lurus ini ya Rabbal Alamin. Tabah, sabarkan dan tegarkan kami ya Allah berpegang erat dengan agama di akhir zaman ini. Jadikanlah kami berhati mulia, berhati yang lunak, mudah tersentuh, mudah menangis ketika baca Quran dan solat. Jadikanlah kami ya Allah sangat ringan dalam berinfak dan bersedekah, sangat hobi di dalam masjid dan senang berlama-lama membaca Al-Quran. Jadikanlah lidah ini senang berzikir ya Allah, dan tumbuhkan di hati kami rasa jijik dan benci dengan dosa dan maksiat. Ya Allah, jauhkan kami dari kawan-kawan yang mengajak kami jauh dari Engkau dan dekat dengan dosa dan maksiat. Ya Allah, berilah akhir hayat kami husnul khotimah. Jadikanlah akhir hayat kami syahid husnul khotimah. Jadikanlah akhir hayat kami syahid dan husnul khotimah. Orang-orang beriman yang soleh-soleh dan taat-taat dari kalangan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ya Allah. Selamatkan seluruhnya dari virus novel corona baru ini ya Allah. Selamatkanlah kami dan lindungi kami dari COVID-19 ini ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jika virus ini memang semakin mewabah di mana-mana, menjadi epidemi di Republik Indonesia ini ya Allah, biarkanlah kena kepada orang-orang yang benci kepada Islam dan kaum muslimin ya Allah, dan timpakan sedahsyat-dahsyatnya virus untuk mereka ya Allah. Jadikanlah kematian mereka adalah kematian yang hina sehina-hinanya ya Rabbal Alamin. Dan selamatkan kami semua ya Allah, para koruptor, para maling-maling di negara ini ya Allah, para penjahat-penjahat dan pembenci-pembenci Islam, datangkan kepada mereka penyakit-penyakit mengerikan yang mereka tak bisa sembuhkan ya Allah, dan matikan mereka dengan azab yang mengerikan dan dahsyat ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kembalikanlah ke tengah-tengah kami Habibuna Habib Rizik Syihab ya Allah. Kembalikan beliau dalam keadaan bebas dan lepas dari segala kejahatan yang difitnahkan kepadanya ya Allah. Selamatkanlah beliau dan gabungkan kami kembali bersatu dengan pemimpin-pemimpin kami, para ulama-ulama pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang istiqamah ya Allah. Allahumma Rabbana amin, amin ya Arhamar Rahimin, amin ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita barusan. Amin ya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, sebaiknya kita amalkan, kita jalankan yang dianjurkan oleh Gubernur DKI saat beliau mengatakan sementara kebiasaan kita yang bagus sebenarnya suka bersalam-salaman, untuk sementara kita tahan dulu. Berpeluk-pelukan, apalagi dengan kiai dan ulama kita. Kita tahu kita sangat ingin bersama dengan kiai kita, bersalaman, mencium tangannya, berpelukan dengan kiai kita, ulama-ulama kita, habib-habib kita. Sementara tahanlah diri dulu ya. Kita tak tahu kiai kita, guru kita sudah bersalaman dengan siapa. Guru kita juga nggak tahu dia sudah berpegang bersalaman dengan siapa. Tahu-tahu dengan salam-salaman ini terjadi penyebaran. Ustadz kan ada pelindungnya, jaga-jaga tetap. Pelindung tetap kita baca, kita amalkan, tapi jaga-jaga tetap. Setuju tidak? Jadi nanti habis ini nggak ada salam-salaman dulu. Foto-foto nantilah foto-foto tuh. Ambil foto saya yang ada di YouTube, foto-foto Ustadz kita, tempelkan foto kita sampingnya, dah selesai. Ya, demikian saja dulu. Kita sesama kita juga begitu. Tahanlah diri. Siapa tadi Pak videonya tadi yang kita ketawa ngelihatnya? Pangeran Charles aja baru turun dari sedan mewahnya, ketika akan bersalaman dia tarik tangannya jadi begini. Ini musim corona Pak. Jadi orang-orang kafir saja sudah jaga-jaga dia. Apalagi kita ya. Baik, demikian, semoga bermanfaat dan kita berbaik sangka. Alhamdulillah. Yang kedua terimpun 4.530.700 rupiah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Alhamdulillah, semoga Allah balas apa yang telah dikeluarkan tadi. Semoga Allah kembalikan minimal 10 kali lipat. Yang tadi meniatkan infak fisabilillah, Allah kembalikan 700 kali lipat. Amin. Barokah hartanya, barokah keluarganya insyaallah, dan suci jiwa-jiwanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mari kita baca sama-sama surat Wal Asri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Kita baca doa kafaratul majlis. Sabda Rasulullah, siapa yang baca doa ini sebelum ia berdiri tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan dosa-dosa kecil yang berbuat sebelum itu. Sebelum kita baca, di luar sudah tersedia ada kitab-kitab akhir zaman. Yang belum punya silakan dapatkan. Kemudian ini dua-duanya saya persembahkan untuk umat Nabi Muhammad sebagai hadiah terbaik dari saya untuk umat Nabi Muhammad. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, yang ini adalah madu murni yang sudah saya ruqyah dengan cara ruqyah yang sunnah. Kemudian dipilihkan ayat terpilih. Kemudian madunya juga sangat enak dicicipi, diminum, dimakan langsung atau dicampur dengan air. Sudah banyak orang-orang yang tidak sembuh oleh obatan dokter, Allah telah sembuhkan. 100% keuntungannya adalah untuk menolong agama Allah. 100% keuntungannya adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan di luar sana, niatkan untuk kembali kepada sunnah, berobat kepada Allah dan melepaskan diri dari gangguan jin dan syaitan. Ini adalah kesturi. Ini biang, bibit asli yang sudah kita impor dan saya ruqyah. Maka kesturi adalah parfum kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan paling benci dengan ini, apalagi di ruqyah, Pak. Maka beberapa informasi yang kami dapatkan ini dari belahan ilmu yang lain ya. Penyebaran virus corona ini juga tidak lepas daripada kerjasama setan jin dan setan manusia dalam penyebarannya. Dan setan-setan dari bangsa jin ikut menyebarkan penyakit-penyakit virus novel corona baru ini. Bila kita menggunakan ini, di samping kita sudah berzikir dan berdoa, insya Allah menjadikan mereka makin tak mampu mendekati dan menembus kita. Bagi yang di tubuhnya sudah ada pengganggu-pengganggu gaib, tinggal dioleskan di ubun-ubun di belakang telinga yang bagian bawah, di nadi kiri dan kanan, di ketiak, di pangkal alis, dan di bagian dagu bawah depan dan lubang pusar. Tentu doa pada Allah. Jika di tubuh hamba ya Allah, di tubuh anak hamba ada pengganggu-pengganggu gaib, ya Rabbal Alamin, enyahkan mereka. Pakailah terus dan sampai kita ringan dan merasa fit kembali, merasa lapang dari gangguan-gangguan tersebut. Jika yang terganggu adalah rumah, tempat dan tempat usaha kita, kantor kita, tinggal teteskan 7 tetes di air yang dalam ember, aduk kemudian bentak tempat itu. Hai musuh Allah, pergi kalian dari sini. Bersihkan dengan baca bismillah, Allahu Akbar. Allah akan enyahkan mereka. Lakukan 7 hari minimal berturut-turut, ya. Allah akan enyahkan mereka semua. Semoga bermanfaat. Dua-duanya juga adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala.